Kata-kata Kasna tadi benar. Ide jahat untuk menjebak Carla itu muncul darinya dan Novia bersama-sama. Tapi saat eksekusi, yang maju hanya Novia sendiri, sedangkan Paul tidak mendapat dampaknya. Akhirnya yang dihukum Andi pun hanya Novia, sedangkan Paul aman-aman saja di rumah dan tidak mendapatkan hukuman apapun. Dari situ saja, dia sudah berhutang banyak kepada Novia. Jadi sekarang Paul pun hanya bisa diam, dan wajahnya yang tadinya tegang pun perlahan-lahan mulai mengendur. Kasna melanjutkan, "Belakangan ini hidup ibu juga sangat sengsara. Setelah nenek meninggal, ibu sudah tidak memiliki tempat untuk berlindung. Bagaimanapun, dia adalah ibu yang sudah melahirkan dan membesarkanku. Aku tidak akan membiarkannya tidur di jalan." Setelah bicara sampai di sini, Kasna menunjukkan sikap yang tegas dan kuat. "Ayah, nenek, kalau kalian mau menerima ibu kembali, maka ibu bisa tinggal di villa ini. Nanti ibu bisa membantu merawat ayah dan kakak. Jadi, beban nenek juga bisa berkurang. Tapi kalau kalian tidak mau menerima ibu, itu juga tidak apa-apa. Aku akan membayar dengan uangku sendiri untuk menyewakan rumah untuk ibu. Semua kebutuhan ibu nanti aku yang urus. Aku memakai uang hasil kerjaku sendiri. Kalian tidak usah khawatir dan tidak punya hak untuk ikut campur." Lalu Kasna berhenti sejenak, lalu dengan serius menegaskan, "Sekarang semua pengeluaran keluarga ini sepenuhnya bergantung dari uang yang aku hasilkan. Perusahaan juga butuh berkembang, jadi gajiku juga tidak bisa ditambah. Kalau aku harus menyewakan rumah untuk ibu, otomatis pengeluaran keluarga akan bertambah banyak. Kalau begitu, uang bulanan keluarga juga terpaksa harus kuturunkan. Kuharap kalian bisa maklum." Begitu Nyonya Tama mendengar ini, matanya langsung berputar cepat. Pikirannya pun bekerja keras menghitung untung ruginya. Kalau dia biarkan Novia tinggal di rumah, meski suasana hatinya bakal sedikit terganggu, tapi seperti yang Kasna katakan tadi, setidaknya ada tambahan tenaga. Dan Novia ini juga masih kuat, jadi bisa banyak membantu. Kalau begitu, bebannya dalam mengurus Paul dan Basri juga akan berkurang banyak, bahkan lebih dari setengahnya. Dan yang paling penting, ini adalah cara yang paling hemat, sehingga tidak perlu ada pengeluaran tambahan untuk menyewakan rumah untuk Novia. Sebaliknya, kalau dia tidak mau menerima Novia dan Kasna, terpaksa menyewakan rumah untuk Novia, itu berarti uang bulanan keluarga mereka akan dipangkas. Itu pasti akan berpengaruh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berpikir sampai sini, Nyonya Tama pun akhirnya berkata dengan enggan, "Novia, karena ini permintaan Kasna, kali ini aku izinkan kau masuk ke rumah. Tapi ingat, nanti di rumah kau harus patuh dan menjaga tingkah laku, mengerti?" Novia langsung menangis sambil mengangguk-angguk. "Terima kasih, Bu. Terima kasih. Aku mengerti. Nanti aku pasti akan patuh dan akan mengurus rumah dengan baik." Paul menghela nafas. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini hatinya juga sudah mulai luluh. Bahkan muncul rasa bersalah atas penderitaan yang pernah dialami Novia. Di sisi lain, akhirnya Kasna merasa lega, seolah bebas, beban besar lepas dari dadanya. Sebenarnya, beberapa hari lalu ibunya sudah menelponnya. Setelah ibu Novia meninggal, adik laki-laki dan ipar Novia langsung mengusirnya dari rumah karena takut akan rebutan harta warisan. Novia yang terusir tidak punya tempat lagi. Dia tidak punya pilihan lain selain menghubungi putrinya, Kasna, untuk meminta tolong. Awalnya Kasna sendiri juga sempat merasa marah kepada ibunya, terutama mengenai tabungan keluarga yang dulu dihabiskan semua. Itu yang membuat Kasna merasa sakit hati. Namun sejak Andi rela membantunya dan memberinya jabatan memimpin perusahaan Sparkling, pandangan hidupnya pun berubah total. Sekarang dia tidak lagi terobsesi dengan kemewahan. Dia malah bangga dengan kerja kerasnya sendiri, dan hatinya pun menjadi lebih sabar dan pemaaf terhadap orang di sekitarnya. Jadi, begitu dengar kabar kalau ibunya sekarang tidak punya tempat tinggal, tanpa ragu dia langsung meminta ibunya pulang ke Makassar. Karena bagaimanapun juga, dia tidak tega melihat ibunya sengsara di luar sana.
Oleh karena itu, dia sudah menyiapkan dua rencana. Kalau ayah dan neneknya mau menerima ibunya, maka semuanya bisa tinggal bersama lagi dan luka lama perlahan bisa sembuh. Tapi kalau mereka tidak mau menerima, dia pun masih mampu membiayai hidup ibunya. Tapi sekarang, karena ayah dan neneknya setuju, menurut Kasnah inilah hasil terbaik. Sementara itu Carla yang melihat Novia menangis terharu sampai banjir air mata, tidak bisa menahan perasaannya. Diam-diam, Carla bergumam di dalam hati. Kalau bukan karena menantuku yang baik, yaitu Andi Rewa, posisiku di keluarga Tama ini malah lebih rendah daripada Novia. Entah berapa banyak lagi hinaan yang akan kuterima dari si nenek tua itu. Saat ini emosi Paul sulit ditebak. Entah marah atau sedih, dia hanya membalikkan badan, bertumpu pada tongkat, lalu diam-diam kembali ke kamarnya. Nyonya Tama pun, meski hatinya sangat tidak senang, tapi dia tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan bahwa Novia sudah kembali. Bagaimanapun, dia masih bergantung pada Kasnah untuk hidup. Di saat seperti ini, menyinggung Kasnah jelas bukan langkah yang bijak. Kasnah yang melihat semua sudah beres akhirnya menghela napas lega. Dia memapah Novia sambil berkata, "Bu, ayo bangun, mari kita pulang." Novia mengangguk sambil menangis. Wajahnya penuh dengan ekspresi seperti baru lolos dari bencana besar. Baru saja dia merasa lega dan hendak masuk ke rumah bersama Kasnah, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia berbalik, berjalan ke arah mobil Carla dan berkata dengan wajah penuh syukur, "Carla, aku benar-benar berterima kasih untuk hal tadi. Dulu aku memang memiliki banyak kesalahan sebagai kakak ipar. Tolong jangan disimpan di dalam hati ya. Di sini aku meminta maaf kepadamu." Selesai bicara, Novia langsung membungkuk memberi hormat. Carla sampai terkejut dengan sikap rendah hati Novia ini. Seketika dia menjadi canggung. Tiba-tiba Kasnah juga berkata kepadanya, "Bibi, dulu aku juga banyak salah. Mohon jangan disimpan di dalam hati. Kuharap ke depannya Bibi dan ibuku bisa sering bertemu." Carla tidak menyangka sikap Kasnah kini juga menjadi sopan. Hatinya pun semakin senang. Sambil mengangguk dia berkata, "Nanti kalau Bibi tidak ada urusan, Bibi akan sering-sering mengunjungi ibumu." Setelah berpamitan, Novia masuk villa bersama Kasnah. Carla menatap pintu sebentar, lalu duduk lagi di mobil dan sambil tersenyum sinis dia berkata, "Dengan kedatangan Novia, kali ini si nenek tua itu pasti akan merasa sengsara habis-habisan." Selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo cepat jalan, aku masih ingin berkeliling naik mobil ini." Ridwan tidak bisa berkata apa-apa selain menggelengkan kepalanya. Dia pun mengendarai Rolls-Royce kulinan dan pergi. Di teras lantai 2 villa, Andi Rewa dan Najwa memandang Rolls-Royce Ridwan yang perlahan menghilang di tikungan. Najwa memijat pelipisnya dan berkata tidak berdaya, "Kalau Bibi pulang, aku takut rumah besar itu akan gaduh kembali." Malamnya saat Najwa sudah terlelap, Andi Rewa masih berbaring sambil memikirkan cara menangani masalah Carmila. Meskipun dia tahu wanita itu datang demi jamu regenerasi, tapi karena belum berhasil mengungkap identitas asli Carmila, hatinya tetap belum tenang. Dia belum yakin apakah Carmila ini benar-benar tidak berbahaya bagi dirinya dan keluarganya. Kalau tujuan Carmila hanya menjalin hubungan baik demi melobi jamu regenerasi, maka walaupun licik, Carmila tidak menimbulkan ancaman nyata. Tapi kalau Carmila sudah nekat, bahkan rela melakukan apapun demi mendapatkan jamu itu, maka bahaya bagi keluarganya akan sangat besar. Apalagi Carmila mempunyai seorang pengawal berlevel petarung bintang 6. Di seluruh Makassar, kecuali dirinya, tidak ada satupun yang mampu menandingi petarung itu. Bahkan pasukan Galesong yang ditinggalkan Wan Pojun yang terkuat pun hanya level petarung bintang 5. Dalam dunia bela diri, setiap level itu seperti jurang yang sulit dilewati.
Jadi petarung bintang 5 jelas tidak punya harapan menghadapi petarung bintang 6. Jadi Andi Rewa merasa, sebelum dia bisa memastikan apakah Carmilla ini musuh atau teman, prioritas utamanya adalah mencari cara untuk menetralisir si petarung bintang 6 itu. Kalau Carmilla suka memulai dari orang-orang di sekitarnya, maka Andi pun memutuskan untuk mulai dari orang di sekitar Carmilla juga. Kalau pengawalnya sudah tidak lagi menjadi ancaman, maka sekuat apapun Carmilla, itu bukan masalah lagi. Andi pun mengirim pesan ke sang Kala dan menyuruhnya mencari data semua orang yang datang bersama Carmilla saat masuk ke Jakarta. Setelah mendapatkan datanya, Andi Rewa berencana memakai sistem intel pasukan Galesong untuk melacak identitas aslinya. Sementara itu di Hotel JX Marion, Makassar, James Smith yang dalam beberapa hari ini turun berat badannya hingga 10 kilo, masuk dengan lesu ke lobi hotel. Sudah beberapa hari ini dia gagal menemui Liam. Ini membuatnya sangat terpukul. Stok jamu regenerasi untuk anaknya sudah menipis, dan kalau tidak memiliki suplai baru, pengobatan akan terhenti. James jelas tidak mau hal itu terjadi. Jadi seharian ini dia menelpon Liam tanpa henti, bahkan mengirim banyak email ke kantor pusat farmasi Biotech dan memohon agar diberi kesempatan bertemu, tetapi tidak satu pun dibalas. Kepala intelijen juga merasa pusing 7 keliling, bukan hanya gagal menemukan agen yang hilang, tapi malah semakin banyak orangnya yang lenyap tanpa jejak. Akhirnya dia terpaksa menghentikan sementara semua operasi intel. Malam itu tadinya James hendak mencoba lagi datang ke farmasi Biotech dan berharap mendapatkan keberuntungan. Tapi tidak disangka, asisten Camilla tiba-tiba menelpon dan mengatakan kalau Camilla ingin menemuinya. James tidak berani menolak, jadi dia langsung meluncur ke hotel. Sesampainya di depan suite presiden tempat Camilla menginap, dia melihat pengawal pribadi Camilla yaitu Randy berdiri seperti patung di pintu. James mendekat sambil tersenyum. "Halo, aku datang untuk menemui Nona Camilla." Randy menatapnya sebentar lalu mengangguk. "Silakan masuk, Nona sudah menunggu." Lalu dia membukakan pintu kamar. James bertanya dengan agak terkejut, "Apakah tidak perlu diperiksa dulu? Tidak ada pemeriksaan keamanan?" Randy datar menjawab, "Kami tahu kau tidak membawa senjata." James hanya mengangkat bahu. "Kalau begitu, aku akan masuk." Dia pun melangkah masuk. Di ruang tamu yang luas, Sasa tengah membaca dokumen. Ketika melihat James, dia segera menyapa, "Silakan duduk dulu, Tuan James. Nona sedang ganti baju." James mengangguk dan duduk. Lalu dengan penasaran dia bertanya, "Apakah aku boleh tahu, Nona Camilla ingin membahas masalah apa denganku?" Sasa berkata, "Nona ingin menanyakan tentang seseorang. Mungkin orang ini juga sedang kau cari." James terkejut. "Oh ya? Siapa dia?" Sasa menjawab singkat, "Nanti Nona yang akan menjelaskannya." James mengangguk. Lalu walau hatinya mulai merasa curiga. Saat ini, Camilla keluar dari kamar, mengenakan gaun putih sederhana dengan sial tipis di bahu. Ketika melihat James, dia langsung berkata, "Tuan James, kau sudah datang?" James buru-buru berdiri dengan sikap hormat. "Selamat malam, Nona Camilla." Camilla tersenyum tipis. "Silakan duduk, tidak perlu bersikap terlalu formal." James pun duduk kembali. Camilla menatapnya lalu bertanya, "Bagaimana dengan urusanmu? Apakah ada kemajuan?" James menggeleng dengan canggung, "Belum. Tuan Liam dari farmasi Biotech masih merasa enggan menemuiku." Camilla mengangguk. "Apakah jamu produksi farmasi Biotech itu benar-benar sehebat itu?" James tanpa ragu menjawab, "Luar biasa. Obat itu seperti menuangkan aluminium cair ke sarang semut. Kemana obat masuk, sel kanker langsung lenyap." Camilla bertanya lagi, "Jamu itu bisa menyembuhkan kanker secara total?" James berkata, "Belum ada pasien yang benar-benar dinyatakan sembuh total. Tapi dari data yang kami punya, selama obatnya diminum terus-menerus, sel kanker akan terus dibasmi tanpa efek toleransi sama sekali."
Jadi, secara teori, kalau stok obat cukup, pasti bisa sembuh total. Kemudian dia menambahkan dengan takjub, kalau jamu itu resmi dijual bebas dan diproduksi massal, semua metode pengobatan kanker lama akan menjadi sejarah. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Di dalam hatinya Camilla sangat terkejut, lalu dia bertanya lagi, kalau mengenai pasar, seberapa besar potensi jamu itu? James berpikir sebentar, lalu dengan serius berkata, pasar pengobatan kanker global per tahun sekitar 600 sampai 800 miliar dolar Amerika Serikat. Segmen obatnya sendiri sekitar 200 miliar dolar. Kalau jamu tersebut bebas dipasok, minimal akan menguasai setengah pangsa pasar. Sisanya baru yang tidak mampu membeli. Camilla menghitung di dalam hatinya. Kalau begitu, keuntungan bersih farmasi bioteh tiap tahunnya bisa tembus 100 miliar dolar. Dan kalau perusahaan dengan laba bersih sebesar itu go public, valuasinya minimal 1 triliun dolar. Bahkan kalau konsepnya kuat, bisa lebih tinggi lagi. Mungkin farmasi bioteh akan menjadi perusahaan nomor 1 dunia. Semakin dipikir, rasa penasarannya mengenai apakah Andi benar-benar bos di balik farmasi bioteh semakin menggebu. Lalu dia mengambil tablet dari Sasa, menampilkan foto Andi yang diambil dari rekaman dashcam, lalu menyerahkannya kepada James sambil bertanya, "Tuan James, orang dari farmasi bioteh yang pernah kau temui itu, apakah dia orang ini?" Begitu James melihat foto itu, dalam sekejap dia langsung mengenali Andi. Dengan sedikit bersemangat dia berteriak, "Ini dia! Dia adalah Direktur Andi Rewa dari farmasi bioteh." Setelah itu dia buru-buru bertanya, "Nona Carmilla, bagaimana kau bisa mempunyai foto Direktur Andi ini? Apakah kau kenal dengannya? Bisa tolong kenalkan aku kepadanya? Aku mohon." Saat ini James merasa seperti orang yang hampir tenggelam dan akhirnya menemukan sebatang jerami penyelamat. Tidak bisa menemui Liam dan tidak mendapatkan jamu reinkarnasi, membuat emosinya hampir hancur total. Dia juga sempat mencoba mencari cara untuk menemukan Andi, karena dalam ingatannya Andi Rewa tampaknya cukup berpengaruh. Karena dulu, batch jamu reinkarnasi itu memang diberikan kepadanya oleh Andi. Namun saat itu, Andi Rewa tidak meninggalkan informasi identitas apapun. Jadi James bahkan tidak tahu bagaimana mencarinya. Sekarang melihat Camilla ternyata mempunyai foto Andi, tentu saja dia sangat bersemangat. Di saat ini Camilla hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya dia bergumam, ternyata dugaanku benar. Andi ini bukan hanya ahli Feng Shui yang dikagumi semua orang di Makassar, tapi dia juga pemilik asli jamu regenerasi. Selain itu, dia bahkan pemilik di balik layar dari farmasi bioteh. Memikirkan ini, Camilla tidak bisa menahan diri, menghitung-hitung kekuatan dari kekayaan Andi. Satu saset bernilai 10 miliar, dan tidak ada yang tahu berapa banyak jamu yang Andi miliki. Kini farmasi bioteh memiliki 2 jenis obat populer, dan jamu reinkarnasi bahkan menjadi keajaiban di dunia medis. Kalau benar bisa meningkatkan kapasitas produksinya, valuasi farmasi bioteh bisa menembus 1 triliun dengan mudah. Dengan tren ini, Andi Rewa sendirian bahkan bisa menjadi kekuatan baru yang selevel dengan 3 keluarga top dunia. Semakin seperti ini, Camilla justru semakin tidak habis pikir. Di dalam hati dia mengeluh, "Aku sungguh tidak mengerti. Andi Rewa punya kekuatan sebesar ini. Kenapa dia harus tinggal di Makassar? Dan lagi, dia rela menjadi menantu di keluarga kecil yang tidak terkenal. Apakah wanita bernama Najwa itu memang sehebat itu pesonanya?" Saat Camilla sedang tenggelam dalam pikirannya, James yang melihat Camilla lama tidak berbicara, dengan tidak sabar bertanya lagi, "Nona Camilla, keperluanku dengan Tuan Andi ini menyangkut nyawa anakku. Kalau kau tahu petunjuk apapun, tolong beritahu aku." Camilla tersadar. Dia menatap James dan berkata,
Tuan James. Kau adalah kepala FDA. Jadi, kalau aku tidak salah duga, kau datang ke Makassar mencari farmasi bioteh, bukan sekedar demi meminta obat untuk anakmu, bukan? James mengaku jujur, Nona Camilla. Kali ini aku datang, selain meminta obat, aku juga ingin membahas agar jamu reinkarnasi bisa masuk pasar Amerika, agar pasien kanker di dalam negeri bisa mendapatkan obat mujarab itu. Sambil bicara, James buru-buru berkata, Nona Camilla, aku mohon, tolong bantu aku, atur pertemuanku dengan Tuan Andi ini. Camilla hanya bisa berkata dengan sedikit tidak berdaya, Tuan James, saat ini aku sendiri juga punya urusan penting yang memerlukan bantuannya, dan aku pun belum menemukan jalannya. Jadi aku tidak bisa banyak membantumu kali ini. Mendengar ini, James tidak tahan bertanya, Nona Camilla, apakah kau juga ingin meminta jamu darinya? Camilla berpikir sejenak lalu mengangguk. Bisa dibilang begitu. James menghela nafas dan dengan agak putus asa berkata, kalau bahkan Nona Camilla saja sulit mencari jalan, maka aku mungkin semakin tidak ada harapan. Camilla mengangguk dan berkata, mengenai ini, mari kita usahakan bersama. Kalau aku berhasil menemuinya dan menyelesaikan urusanku, aku pasti akan mencoba membantumu, memperjuangkan jamu itu. Mendengar ini, hati James jadi sedikit lebih ringan. Dia segera berterima kasih. Kalau begitu, terima kasih banyak, Nona Camilla. Camilla dengan tenang berkata, Tuan James tidak perlu terlalu sopan. Tapi setelah keluar dari ruangan ini, kalau ada orang Makassar yang bertanya apakah kau kenal denganku, kau harus tegas bilang tidak. Mengerti? James tidak tahu apa maksud Camilla, tetapi dia segera mengangguk. Tenang saja, Nona Camilla. Mulai sekarang aku tidak mengenalmu. Camilla sedikit mengangguk. Tidak banyak orang yang tahu identitas aslinya. Apalagi di Makassar. Hampir tidak ada yang tahu. Selain pengawal pribadinya, satu-satunya yang tahu hanyalah James. Jadi dia tentu berharap James bisa menjaga rahasia. Jangan sampai jadi celah yang bisa diselidiki orang lain. Namun Camilla tidak tahu sebenarnya Andi sudah mulai menyelidiki identitasnya. Keesokan paginya, sang kalak langsung mengirim semua dokumen data saat Camilla dan rombongannya masuk Indonesia kepada Andi Rewa. Selain identitas Camilla yang tercatat sebagai Nona Carmilla, Andi juga mengenali data si petarung bintang 6, pria bernama Bernard, seorang Indonesia Prancis. Andi Rewa tahu pasti identitas Bernard itu juga palsu. Satu-satunya yang asli hanyalah data biometrik wajah yang dicatat saat masuk negara. Lalu Andi langsung meneruskan data itu kepada Wan Pojun sambil memberikan perintah. Wan Pojun, tolong bantu aku, sebarkan pencarian informasi wanita ini lewat jaringan intelijenmu. Wan Pojun segera membuka data itu. Dia terkejut dan bertanya, Tuan Andi, datamu ini sudah sangat lengkap bukan? Identitas pribadinya tercatat detail. Data masuk Indonesia pun ada, kenapa masih perlu dicari? Andi Rewa berkata, aku curiga wanita ini memiliki identitas lain. Nama Nona Carmilla ini sepertinya hanya nama samaran saja. Lalu Andi Rewa berkata lagi, wanita ini punya pengawal pribadi dan dia adalah seorang petarung bintang 6 bernama Bernard. Wan Pojun sangat terkejut. Petarung bintang 6? Aku belum pernah mendengar ada petarung bintang 6 yang mau menjadi pengawal pribadi. Andi Rewa bertanya, selain di pasukan Galesong, apakah kau tahu berapa banyak petarung bintang 6 di luar sana? Wan Pojun menjawab serius, tidak banyak. Di luar negeri meskipun banyak klan bela diri, tapi petarung bintang 6 itu sangat langka. Biasanya yang sampai level itu sudah menjadi pendiri sekte. Bahkan klan top pun hanya bisa menjamu mereka. Hampir tidak ada yang bisa mempekerjakan mereka sebagai pengawal pribadi. Lalu Wan Pojun berkata, aku perkirakan di antara keluarga Indonesia yang sanggup seperti ini, paling hanya keluarga Anthony di Amerika.
atau 2-3 klan kaya rahasia yang tersisa? Andi Rewa bertanya lagi, selain keluarga Anthony, apakah kau tahu siapa saja keluarga top lainnya? Wan Po-jun berkata, di Amerika ada juga keluarga Winata yang cukup kuat. Andi Rewa bertanya, apakah jaringan intelijenmu bisa dipercaya? Kalau data Nona Carmilla ini disebar ke agen-agenmu, apakah mereka bisa menjaga rahasia dan tidak membocorkan info ke pihak sana? Wan Po-jun berkata, tentu. Para agen kami, walau kontaknya online, tetapi data diri dan keluarga mereka kami pegang. Jadi tidak ada yang berani berkhianat. Andi Rewa mengangguk puas. Bagus. Kalau begitu, tolong sebarkan info tentangnya. Siapapun yang bisa memberikan data identitas asli wanita itu, akan aku beri hadiah. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Setelah Andi Rewa memerintahkan Wan Po-jun untuk mencari informasi terkait Camilla melalui jaringan intelijennya, dia pun segera menelpon Camilla. Pada saat yang sama, Camilla memang sedang menunggu Andi menghubunginya lebih dahulu. Sebab demi menyenangkan hati Andi kemarin, dia bukan hanya menghadiahkan Rolls-Royce Cullinan kepada Ridwan, tetapi juga memberikan proyek bernilai mahal kepada Najwa. Secara logika, pasti paling tidak Andi akan menelponnya untuk sekedar bersikap sopan. Maka begitu panggilan tersambung, Camilla langsung mengangkatnya dan berkata seraya tersenyum, "Tuan Andi, kenapa pagi-pagi kau sudah menelponku?" Andi Rewa tertawa kecil dan berkata, "Nona Carmilla, bukankah sudah kukatakan kemarin, kalau melihat Feng Shui itu hanya perkara kecil, kau tidak perlu repot-repot. Tapi kenapa kau tetap menghadiahi ayah mertuaku sebuah kulinan? Aku jadi merasa agak sungkan." Ucapan Andi ini sekedar basa-basi saja. Sebenarnya di dalam hatinya dia sama sekali tidak merasa sungkan. Camilla pun tertawa dan berkata, "Tuan Andi terlalu sopan. Kau adalah ahli Feng Shui ternama di kota ini. Aku sudah memintamu melihat Feng Shui. Tentu saja aku harus membayar. Kalau aku memulai kebiasaan berutang budi, nanti itu bisa mempengaruhi bisnismu ke depannya. Kalau itu terjadi, aku malah merasa tidak enak." Lalu dia melanjutkan, "Kau sendiri yang mengatakan kalau ini hanya tentang saling menghargai. Saling memberi dan menerima adalah awal dari persahabatan. Aku memang ingin berteman dengan orang sepertimu." Andi pun tertawa dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan terlalu sungkan lagi denganmu, Nona Carmilla." Setelah itu, nada bicaranya sedikit berubah. "Tapi, aku tetap berharap Nona Carmilla bersedia memberiku kesempatan untuk mentraktir makan. Apakah kau bersedia?" Mendengar ini, hati Camilla tentu saja merasa sangat senang. Dia langsung menjawab tanpa berpikir panjang, "Bisa ditraktir makan oleh Tuan Andi adalah suatu kehormatan bagiku. Tentu saja aku selalu bersedia." Andi Rewa tertawa. "Kalau begitu malam ini saja. Nanti setelah aku tentukan tempatnya, aku akan mengirimkan alamatnya lewat chat." Camilla pun langsung menyetujui dengan senang hati. "Baik, aku tunggu kabar darimu." Andi Rewa berkata, "Kalau begitu, sampai jumpa nanti malam." Camilla pun mengangguk, "Sampai jumpa nanti malam." Setelah menutup telepon, Andi Rewa langsung menelpon Albert dan bertanya, "Albert, bisakah kau carikan rumah makan bergaya tradisional di sekitar Makassar?" Albert terkejut dan bertanya, "Tuan Andi, untuk apa kau mencari tempat seperti itu?" Andi Rewa menjawab santai, "Aku ingin mentraktir makan seseorang." Albert pun berkata, "Kenapa harus repot-repot ke rumah makan pedesaan? Bukankah aku punya restoran Oceana? Ruang VIP berlian selalu aku kosongkan untukmu, Tuan." Andi Rewa tertawa, "Aku ada urusan lain. Tempatmu kurang cocok untuk urusan itu." Albert langsung bertanya, "Kalau begitu, Tuan Andi butuh tempat seperti apa? Biar aku carikan. Banyak anak buahku yang mempunyai restoran atau rumah makan tradisional sebagai usaha sampingan. Mereka mempunyai banyak koneksi. Jadi biasanya mereka membuka restoran untuk teman dan kerabat mereka."
Andi pun menjelaskan tempatnya jangan terlalu besar. Lebih baik yang agak terpencil dan mobil bisa langsung masuk ke halaman. Oh iya, jangan ada kamera pengawas di sekitarnya. Albert berpikir sejenak lalu berkata, "Aku punya anak buah yang baru membuka rumah makan bebek rebus dengan wajan besi beberapa hari lalu. Tempatnya sesuai dengan semua syaratmu dan makanannya juga enak." Andi Rewa menjawab, "Bagus. Kalau begitu beritahu dia agar malam ini jangan menerima tamu lain. Suruh dia menyiapkan tempat untukku." Albert berkata dengan cepat, "Baik tuan, akan aku atur sekarang juga." Andi Rewa menambahkan, "Oh iya, Albert, siapkan juga sebuah ruang pribadi di kandang peternakan dan sediakan satu mobil niaga yang parkir di dekat rumah makan. Malam ini, aku ingin menjemput seseorang."